harus segera Anda buang sampah-sampah yang saya sebutkan tadi. Kita tidak boleh marah, kita tidak boleh negatif thinking kepada istri, kita tidak boleh mengkhianati istri, dan kita tidak boleh tidak percaya kepada istri. Itu kita harus tanamkan dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sukses. Kali ini kita akan bicara masalah istri, ya. Kenapa ini sangat penting? Karena banyak sekali dari suami-suami ini yang kurang memperhatikan apa pentingnya seorang istri, ya. Tolong Anda lihat, Anda saksikan dari awal sampai akhir. Semoga ini menjadi nasihat kita bersama dan bisa menjadi solusi utama bagi Anda dalam berkeluarga. Anda saksikan dari awal hingga akhir. Terima kasih. Kali ini saya akan bicara masalah istri, ya. Dalam hal ini kenapa topik ini sangat penting? Karena banyak sekali di pernikahan itu, ya, di usia 3 sampai 5 tahunan itu seorang suami sudah mulai jenuh dan di situ mulai ada banyak konflik. Bagi kamu seorang suami dan juga saya pribadi, coba Anda berpikir 1000 kali jika Anda menyakiti seorang istri Anda. Kenapa saya bilang gitu? Coba Anda renungi dari awal Anda masuk sebuah pernikahan. Seorang istri Anda, dia hamil, ya, dia mengandung, dia membawa bayi di dalam kandungannya selama 9 bulan. Anda mungkin sudah mengikuti rasanya pada saat tidur dia nggak bisa bebas. Pada saat tertentu perutnya merasa sakit, dia tidak mengeluh dan dia merasa menikmati proses yang ada dalam proses kehamilan tadi. Pada saat melahirkan pun seorang istri merasa dalam dirinya ini kesakitan, ya. Dia tidak mengeluh, dia justru sangat senang pada saat bayi itu sudah muncul di dunia ini dan dia bertekad untuk merawat bayi dari kecil tadi, merawat, memberikan makan, menyusui sampai menjadi tumbuh dewasa seperti sekarang. Ini satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh para suami, ya. Sehingga ini yang menjadi perhatian kita sebagai suami. Pada saat kita melihat sisi kekurangan istri, coba kita ambil sebuah sisi positif yang ada dalam diri istri kita, ya. Kalau kita melihat sisi pengorbanan istri seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin rasa marah kita, rasa jengkel kita, atau rasa tidak suka terhadap istri kita itu akan muncul kembali rasa sayang kita. Sehingga yang saya maksud di sini kepada untuk suami, Anda coba Anda lihat masa lalu istri Anda yang penuh dengan pengorbanan hanya untuk merawat anak-anak kita, ya. Yang kedua, coba Anda pikirkan kembali pada saat istri kita mengolah sebuah keuangan, dia sangat pintar, dan dalam agama juga disebutkan kalau kita percaya kepada istri untuk mengolah dan juga istri berdoa kepada Allah untuk selalu mendoakan kita, maka rezeki kita itu akan bertambah. Sehingga peran istri dalam perekonomian ini juga sangat penting, ya. Kalau Anda menyakiti istri Anda, pasti rezeki Anda nggak akan lancar. Tapi manakala kalau kita itu selalu memberikan istri kita rezeki yang halal dan meminta dia untuk berdoa, saya rasa rezeki Anda akan terus barokah dan akan bertambah. Yang ketiga yang mungkin Anda harus perhatikan, bahwa di usia pernikahan yang saya bilang tadi 3-5 tahun, mungkin ada kejenuhan dari seorang suami, ya, terhadap istrinya.
coba Anda lihat lagi bahwa mungkin istri Anda marah kepada Anda, mungkin istri Anda sering jengkel kepada Anda. Tapi coba Anda perhatikan, marahnya istri, marahnya seorang pendamping kita dalam hal tertentu, mungkin sikap kita yang sering pulang malam, terus kita itu sering tidak perhatian kepada dia atau keluarganya, atau mungkin kita tidak memperhatikan perekonomian keluarganya sehingga kita cuma fokus di dunia luar. Nah, kita dimarahi, mungkin dimarahinya ini bukan karena tidak suka, tapi dimarahi karena istri tidak mau kita terjerumus ke hal-hal yang negatif gitu. Sehingga marahnya istri, mangkelnya istri kepada kita bukan karena tidak suka, tapi karena itu sebuah bentuk kasih sayang yang diberikan dia kepada kita. Ini yang harus benar-benar untuk suami perhatikan. Jangan keburu emosi, keburu Anda melakukan marah Anda kepada istri itu dengan cara-cara yang tidak benar, seperti Anda marah, Anda berpaling ke cewek yang lain. Jangan sekali-kali Anda melakukan itu ya. Karena saya melihat bahwa seorang istri melakukan hal-hal yang misalkan marah, itu bukan berarti, sekali lagi saya bilang, itu bukan berarti dia tidak suka kepada Anda atau bangsa kepada Anda, tapi itu adalah bentuk kasih sayang yang dia berikan sehingga kita bisa sampai terjerumus ya. Selanjutnya yang menjadi perhatian seorang suami, kenapa seorang istri itu penting ya. Coba Anda perhatikan pada saat Anda Anda melakukan mungkin yang harus Anda perhatikan juga, coba kita lihat pada saat kita berpaling ke cewek lain ya, Anda disitu melakukan sebuah hubungan tanda kutip ya, hubungan yang selingkuh misalkan. Coba Anda perhatikan apa kenikmatan yang Anda dapat. Mungkin kenikmatan berupa kenikmatan yang sesaat, tapi begitu Anda sudah berpaling kepada istri Anda dan Anda cenderung ke selingkuhan Anda tadi, coba Anda lihat berapa nilai uang yang dia bisa. Kebahagiaan Anda tidak Anda dapatkan, yang Anda dapatkan hanyalah hubungan yang sesaat ya. Sedangkan pada saat harta Anda habis atau mungkin ketampanan Anda juga habis, selingkuhan Anda pasti akan berpaling ke orang lain. Dan pada saat itu juga kondisi kita itu sudah, ekonominya kita sudah habis, kondisi kita sudah tidak kuat atau kita mungkin sakit, siapa di situ yang akan membantu Anda? Tetapi coba Anda lihat, jika kita fokus kepada istri kita, maka istri akan sangat memperhatikan diri kita. Bila mana kita sakit, dia juga akan menjaga kita dan dia akan memberikan obat-obatan sehingga kita bisa segera sembuh. Atau pada saat mungkin perekonomian kita kurang baik, dia tidak menjauh, justru dia akan selalu memberikan support kepada kita. Ini dua hal yang beda yang harus Anda perhatikan. Anda fokus kepada istri Anda atau Anda fokus kepada selingkuhan Anda kalau Anda melakukan itu ya, sehingga ini menjadi perhatian yang harus Anda perhatikan. Selanjutnya yang harus diperhatikan oleh seorang suami, coba Anda bayangkan bahwa sampah yang ada di rumah terus Anda tumpuk di situ tanpa Anda buang, ini baunya juga akhirnya tidak enak. Sama halnya dengan masalah-masalah yang ada di dalam keluarga. Sampah itu penyakit marah, penyakit dendam, penyakit iri hati, penyakit tidak percaya kepada istri atau penyakit-penyakit yang jelek itu Anda pelihara di dalam rumah sehingga terjadi hubungan itu tidak akan bagus ya. Harus segera Anda buang sampah-sampah yang saya sebutkan tadi. Kita tidak boleh marah, kita tidak boleh negatif thinking kepada istri, kita tidak boleh mengkhianati istri, dan kita tidak boleh tidak percaya kepada istri. Itu kita harus tanamkan dalam diri kita, sehingga menjadi tujuan akhir kita adalah bagaimana kita sebagai suami menjaga istri, menyayangi istri, dan juga memperhatikan keluarga itu bisa tercapai ya. Dan untuk suami yang harus Anda perhatikan adalah
bahwa untuk berkeluarga tidak bisa kita berdiri sendiri. Kita masih butuh pertolongan Allah, kita masih butuh barokah dari Allah. Maka dari itu dekatkan suami dan istri untuk selalu beribadah kepada Allah. Karena dengan kita beribadah, masalah-masalah yang ada dalam rumah tangga ini akan bisa dibantu, dan sedikit demi sedikit saya rasa Anda dan keluarga Anda akan menuju ke keluarga yang barokah. Ini yang saya maksud, bahwa dekat dengan Allah akan mendatangkan kemudahan dalam keluarga kita, ya. Itu dari saya yang menjadi perhatian oleh seorang suami. Sekali lagi, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda tanam, misalkan Anda tanam padi akan muncul padi, ya. Maka dari itu tanamkan kebaikan kepada istri Anda, saya yakin hasilnya akan jadi lebih baik dari sebelumnya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dari perkataan saya tadi. Bila mana ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, Anda bisa share di bawah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sukses. Salam.